Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi amat ajma'in amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan inti dari analisis keuangan PT Unicam Indonesia Tbk. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk menganalisis bagaimana laporan keuangan yang ada di perusahaan PT Unicam Indonesia Tbk. Ya, daftar isinya ini ada 9. Yang pertama tentang perusahaan, profil perusahaan, kemudian cara perusahaan berbisnis, ada resiko bisnis, ada cara menghadapi risiko, kompetitor, prospek ke depan, inovasi dan keberlanjutan, peluang industri, dan yang terakhir keuangan dan analisis the point. Yang pertama, profil perusahaan. Perusahaan ini bernama PT Unicam Indonesia Tbk yang didirikan pada tahun 1997 berdasarkan Akta Notaris Nomor 37 yang didirikan oleh Linda Herawati SH. Kemudian perusahaan ini IPO-nya itu sudah terdaftar di BI pada tahun 2019. Kemudian perusahaan PT Unicam Indonesia Tbk itu memproduksi produk yang hanya digunakan sekali lalu dibuang. Jadi antara produknya itu ada popok bayi, ada popok orang dewasa, ada pembalut wanita, dan kemudian ada tisu juga. Nah, di antara merek terkenalnya itu ada Mami Poco, ada Chime, ada Lively, sama ada Silkot. Dari IPO yang sudah terdaftar di BI pada tahun 2019, itu dana IPO-nya itu dialokasikan yang pertama itu kepada bangunan pabrik, kemudian yang kedua ada bayar utang, sama yang ketiga itu ada tambah modal usaha. Nah, pembahasan selanjutnya itu kita harus tahu bagaimana cara PT Unicam Indonesia itu berbisnis. Yang pertama menjual produk sehari-hari yang sering dibeli ulang. Yang mana target pasarnya yang pertama itu ada ibu rumah tangga, ada bayi, ada wanita, ada keluarga. Nah, untuk bayi ya popok bayi, untuk wanita mungkin pembalut, sama yang untuk keluarga mungkin untuk orang dewasa, ada popok untuk orang dewasa, untuk orang tua, sama juga ada tisu. Produk ini dijual lewat yang pertama toko modern dan toko tradisional, baik itu dalam bentuk swalayan ataupun dalam bentuk kelontong. Kemudian yang kedua, cara bagaimana produk itu bisa dijual bisa melewati e-commerce atau online shop. Di antaranya yang paling sering digunakan itu ada Tokopedia sama ada Shopee. Dan juga produk ini identik dengan kebersihan sehingga ada peluang untuk memasukkan produk ini ke rumah sakit sebagai alat pembantu rumah sakit mengatasi bagaimana seorang yang sakit itu membersihkan kotorannya. Seperti orang dewasa itu ada popok dewasa. Kemudian yang ketiga, cara bagaimana PT Unicam Indonesia itu berbisnis fokus pada kualitas produk dan kenyamanan produk. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, perusahaan ini memiliki risiko bisnis. Yang pertama, persaingan ketat dengan merek lain seperti Pampers dan Softtek. Kemudian yang kedua, kurs rupiah bisa turun karena impor bahan baku dan fluktuasi nilai tukar. Nah, karena ini sebenarnya kan PT Unicam ini punya induk perusahaan itu di Jepang. Jadi bahan bakunya itu kebanyakan diambil atau diimpor dari luar negeri. Yang ketiga, risikonya adalah ketergantungan pada distributor dan logistik. Yang keempat, harus patuh pada aturan pemerintah yang ketat atau yang biasa kita kenal dengan regulasi. Yang kelima, adanya risiko harga bahan baku naik, ya berhubung dengan poin yang nomor 2, karena bahan baku yang diperlukan oleh PT PCAM Indonesia Tbk itu berasal dari luar negeri, karena memiliki induk perusahaan di Jepang. Yang keenam, adanya risiko kredit dan likuiditas atau yang biasa kita dengar dalam kehidupan sehari-hari itu adalah sebagai utang. Dari beberapa risiko di atas, fluktuasi nilai tukar dan biaya bahan baku impor merupakan risiko terbesar yang harus diwaspadai PT Unicam Indonesia Tbk.
Kemudian setelah kita mengetahui bahwasannya perusahaan tersebut memiliki risiko yang harus kita perbaiki atau harus kita hadapi, maka kita harus tahu juga bagaimana cara menghadapi risikonya itu. Yang pertama, sebagai perusahaan harus membuat sistem manajemen risiko dan audit internal yang efisien dan efektif dan juga sistematis. Kemudian menyiapkan dana dan membeli mata uang asing itu sebagai salah satu perusahaan menghadapi adanya fluktuasi atau kenaikan nilai kurs atau juga falas valuta asing. Kemudian mengurangi biaya produksi agar tetap untung. Ya, karena sekarang juga banyak cara yang membuat perusahaan itu agar mengurangi biaya produksi diantaranya menggunakan biomaterial atau material yang gampang diurai oleh bumi. Bumi. Yang terakhir, menjaga keuangan agar likuiditas tetap stabil. Tentu saja setiap perusahaan itu mempunyai kompetitor. Kompetitor yang dihadapi oleh PT Unicam Indonesia Tbk ada di tingkat nasional dan internasional. Yang pertama di tingkat nasional itu ada Sweety yang diproduksi oleh PT Softtek Indonesia. Yang kemudian yang kedua ada Pampers yang diproduksi oleh PT PNG atau Protect and Gamble. Kemudian ada Meris yang diproduksi oleh PT KAO Indonesia. Yang keempat ada Makuku, Nepia Genki, dan Pokana. Yang terakhir ada Gon, itu diproduksi oleh Dayo Paper Corporate. Kemudian ada juga kompetitornya dari tingkat internasional. Yang pertama PNG. Kenapa di tingkat nasional tadi juga ada PNG? Ya, karena di situ juga sebagai kompetitor dari PT CM Indonesia yang banyak produknya itu tersebar luas yang di Indonesia. Sehingga dia merupakan kompetitor dari segi nasional dan juga di tingkat internasional. Kemudian tingkat internasional yang kedua ada Kimberly-Clark, ada Corporation, sama juga case-nya dengan yang tingkat nasional tadi. Kemudian ada Hengan, Masta, dan lain-lain. Dan yang terakhir Indo Unicam itu sendiri menjadi kompetitornya. Nah, ini di bawah ada catatan sedikit. Unicam unggul lewat kualitas dan kenyamanan, inovasi, jaringan distribusinya luas. Dan perlu kita ketahui bahwasanya jaringan distribusi ini dari Sabang sampai Merauke itu pasti ada. Kemudian prospek industri ke depan. Yang pertama pasar popok bayi atau baby diapers. Nilai pasar sekitar 1,76 sampai 1,89 miliar US dollar. Itu pada tahun 2024 sampai 2025 dengan pertumbuhan tahunan sekitar 6 sampai 7% CAGR hingga tahun 2028 sampai 2029. Kemudian yang kedua, prospek pasar pembalut wanita atau yang nama kerennya feminin hygiene itu nilai pasarnya sekitar 390 sampai 430 juta US dollar pada tahun 2023 sampai 2024 dengan pertumbuhan tahunan di kisaran 4 sampai 6 CAGR dan juga dapat diproyeksikan mencapai 560 juta US dollar pada tahun 2028. Itu merupakan peningkatan yang tinggi dan juga signifikan. Kemudian prospek industri ke depan dari segi inovasi dan keberlanjutan, adanya tren global beralih ke produk ramah lingkungan, material biodegradable, bio-based, dan pasar Indonesia ikutan mengikuti tren tersebut. Poin yang selanjutnya ada inovasi dan keberlanjutan. Yang pertama biomaterial ampas yang diambil bahan bakunya itu dari ampas tebu, batu kapur, kapas organik untuk pembuatan eh, Pampers atau Softtek. Bukan Softtek, pembalut. Kemudian ada cam herbal antiseptik, Livry, 2 piece, sama deo toilet. Yang deo toilet itu digunakan untuk membersihkan kotoran hewan piaraan. Kemudian yang terakhir ada SDGs dan PLTS atau pabrik hijau. Itu adalah bentuk inovasi dan keberlanjutan yang dilakukan oleh PT CM Indonesia Tbk untuk semakin berkembang dan mengalami
apa ya, perbaikan produk lah supaya lebih berkualitas. Poin selanjutnya itu ada di poin keuangan dan analisis 2 poin. Nah, keuangannya pendapatan itu turun sekitar 5,56% itu dari 2024 itu senilai 2023 itu senilai 10,25 triliun. Kemudian turun pendapatannya sebesar 5,56% menjadi 9,67 triliun. Nah, ini mungkin ada yang harus diperbaiki dari keuangan PT CAM Indonesia Tbk. Kemudian dari segi keuangan itu ada laba bersih juga mengalami penurunan dari tahun 2023 ke 2024. Yang mana pada tahun 2023 pendapatannya itu sebesar 434 miliar rupiah menjadi 350 miliar rupiah. Kemudian ada efisiensi, penurunan beban pokok dan keuangan. Analisis 2 poin. Jadi ROE-nya itu sebesar 4,20%. Aset turnover-nya 1,8 kali, net profit margin-nya 3,62%, sama equity multiplier-nya itu lebih kurang 1,08. Nah, penutupnya ya kesimpulan mungkin PT Unicam ini membuktikan bahwasannya perusahaan ini adalah perusahaan yang memiliki prospek dan keuntungan yang sangat besar lah ya intinya. Dan juga perusahaan ini juga udah berdiri lama dari tahun 1997 sampai sekarang dan tentu saja di situ banyak poin yang sudah diperhatikan sama pemilik perusahaan tersebut karena juga melihat dari omsetnya yang semakin lama semakin tinggi walaupun kadang-kadang ada penurunan omset dan tentu saja pemilik perusahaan akan melakukan hal apapun untuk memaksimalkan bagaimana pengeluaran dan pendapatannya itu efisien dan juga efektif. Nah, mungkin sekian, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama presentasi berlangsung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 menit.